Dan Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft Bill Gates di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 7 Mei 2025. Jadi pada awal Mei kemarin Bill Gates datang ke Indonesia teman-teman. Salah satu orang terkaya di dunia, lebih tepatnya mantan teman-teman, karena sekarang orang terkaya adalah Elon Musk teman. Ya, tapi siapa sih yang nggak tahu Bill Gates? Bill Gates adalah orang yang pernah menempati posisi nomor 1 di dunia selama bertahun-tahun sampai akhirnya digeser oleh si Elon Musk teman-teman. Sekarang sih masih tetap kaya juga ujung-ujungnya. Bill Gates adalah pendiri dari perusahaan teknologi besar yaitu Microsoft. Siapa yang nggak tahu Microsoft? Semua orang menggunakan, semua kantor menggunakan, semua PC, semua laptop menggunakan Microsoft teman-teman. Tapi teman-teman menggunakannya bajakan atau yang original tuh. Indonesia adalah salah satu pengguna Microsoft bajaan terbesar teman-teman. Ya mungkin karena daya beli kita rendah teman-teman ya. Ya, tapi kita nggak lagi ngobrolin Microsoft. Kita hari ini ngobrolin perihal kunjungan Bill Gates ke Indonesia. Apakah ada agenda tersembunyi atau Bill Gates mau menginvestasikan berapa dana untuk Microsoft di Indonesia? Atau yuk kita bahas dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Jadi ternyata kedatangan Bill Gates pada 7 Mei kemarin itu perihal uji klinis dari sebuah vaksin TBC teman-teman. Ya, Bill Gates melalui Gates Foundation-nya ingin berniat melakukan uji klinis di Indonesia karena dinilai Indonesia memiliki kasus TBC yang cukup tinggi teman-teman. Bahkan data dari Kementerian Kesehatan juga mengakui bahwa Indonesia adalah negara dengan peringkat nomor 2 terbesar di dunia. Itu data yang aku dapatkan teman-teman. Bahkan mencapai 1.060.000 kasus per tahunnya, 134.000 kematian per tahunnya. Itu lumayan besar teman-teman. Lantas apa sih yang menjadi sebuah pemicu dari TBC ini? Ya tentunya apalagi kalau bukan polusi udara teman-teman. Ya aku ngerti nggak cuma polusi udara aja sih. Faktor perokok aktif dan perokok pasif juga menjadi salah satu yang terbesar. Tapi bukan satu-satunya faktor teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui juga di negara Asia ini kebanyakan dan rata-rata negara adalah perokok aktif seperti Hong Kong, China, dan Taiwan. Thailand mungkin perokok juga, tapi angka TBC-nya nggak sebesar kita teman-teman. Bill Gates memilih Indonesia untuk melakukan uji klinis juga bukan tanpa sebab teman-teman ya. Beliau pasti sudah mengkaji dan mengevaluasi tentang TBC di berbagai negara. Akhirnya muncullah Indonesia di situ. Dan tenang aja teman-teman, nggak cuma Indonesia aja kok yang jadi uji klinis ini, ada juga di India dan beberapa negara dari Timur Tengah teman-teman dan Asia. Jadi santai aja tuh. Wah, tapi kan kita jadi tumbalin dong. Ini kan vaksin masih belum teruji tuh keberhasilannya. Tapi bukan berarti nggak aman teman-teman. Karena vaksin ini juga sudah mendapat izin dari WHO dan dipastikan aman oleh WHO. Ya walaupun nggak 100% sih. Karena juga belum ada hasilnya ya. Makanya butuh uji klinis. Tapi itu adalah hal lumrah teman-teman. Dari sebuah uji klinis dari sebuah obat atau produk kesehatan itu hal lumrah. Apalagi vaksin dari sebuah wabah atau sebuah penyakit atau sebuah virus. Biasanya perlu uji klinis di suatu wilayah atau suatu komunitas besar atau suatu perkumpulan suatu daerah yang menjangkit dan mengalami kasus yang akan diujikan. Kebetulan Indonesia adalah salah satu negara yang besar kasus TBC-nya teman-teman. Jadi itu masih lumrah-lumrah aja teman-teman ya. Bukan kok ditumbalkan teman-teman. Kalau ditumbalkan itu kesannya pasti gagal. Harus gagal dulu baru berhasil. Kalau ini kan masih belum tentu. Dan kemungkinan berhasilnya juga tinggi teman daripada gagalnya. Ya walaupun gagalnya udah ada, masih ada sih peluang gagalnya. Tapi peluang berhasilnya udah tinggi teman. Karena ini perihal uji klinis dan nggak langsung uji klinis teman tahapnya. Sudah berstep-step tuh, udah riset, pengembangan, di uji klinis di individu. Sekarang uji klinisnya di satu daerah dan satu komunal teman-teman. Gitu. Kedatangan Bill Gates ini juga nggak membawa tangan kosong teman-teman. Bill Gates tahu diri tuh, dia menghibahkan dana sebesar 156 juta US dollar atau sebesar 1,5 triliun rupiah teman-teman. Kalau dirupiahin, ya kita itu datanya ini teman-teman.
Dan dana ini rencananya akan dialihfungsikan dan didistribusikan di program Pak Prabowo, yaitu makan siang bergizi gratis. Dan juga soal perihal pengembangan aplikasi teknologi publik, teman-teman. Itu apa? Ya mungkin seperti aplikasi layanan publik. Mungkin teman-teman udah tahu ya, pengurusan digital seperti SIM digital, elektronik, bahkan ada pendaftaran KTP digital yang ada di beberapa wilayah. Mungkin gitu ya. Ya mudah-mudahan administrasi Indonesia segera beralih ke digital agar nggak usah antri-antri lagi tuh ngurus sekarang bayar calo. Kalau nggak bayar calo lama banget. Apakah di daerah kalian ada, teman-teman? Komen di bawah, teman-teman. Tapi apakah benar Indonesia itu polusinya seburuk itu, teman-teman? Sebenarnya kalau kita ngomongin Indonesia, yang dijadikan parameter adalah Jakarta, teman-teman ya, bukan keseluruhan Indonesia. Kalau kita ngomongin polusi buruk, mungkin di Jakarta, teman, itu nggak akan berlaku dong di NTT, mungkin di beberapa kabupaten di Jawa, nggak usah jauh-jauh di Papua deh, di beberapa kabupaten di Jawa pun itu masih banyak kok dengan kualitas udara yang nggak seburuk itu, banyak yang masih sejuk, masih hijau, seperti di Lumajang, di Jember, di Madiun mungkin. Bagi teman-teman yang rumahnya sejuk dan polusinya dirasa rendah, komen di bawah. Termasuk di Jember juga nggak sepolutan itu, teman, kecuali di Jember kota. Rumahku di Jember Kabupaten. Masalah polusi jauh sih. Polusi di rumah mungkin debu, mungkin teman-teman, debu kalau ada angin mungkin itu pun nggak tiap hari. Jadi kalau untuk perihal polusi yang dijadikan kacamata dunia terhadap Indonesia adalah Jakarta, teman-teman ya. Ya wajar saja kalau Jakarta polusinya sebesar itu, teman-teman, karena di sana pusatnya industri dan juga populasi penduduknya yang sangat tinggi. Di Jakarta saja penduduknya sebesar 11 juta, teman-teman, per tahun 2024 kemarin. Ya, tapi bukan dibenarkan, teman-teman ya. Banyak kok negara maju yang penduduknya banyak tapi polusinya rendah, teman-teman. Ya, itu sebenarnya urusan soal pemetaan lingkungan, teman ya, pembangunan awal, di mana lokasi perumahan, di mana lokasi industri, di mana lokasi publik, di mana lokasi kantor. Itu pembangunan awal, development awal itu juga menentukan pengaruh kualitas udara, teman-teman. Ya, mudah-mudahan kedepannya Jakarta akan menjadi lebih bersih dengan perpindahannya ibu kota baru di IKN, teman-teman. Jadi nggak tuh IKN tuh udah dibangun tuh proyeknya tuh, mudah-mudahan nggak mangkrak ya. Dan mudah-mudahan segera dipindahkan. Tapi mau dilanjut, ada nggak dananya? Next time kita bahas IKN. Ya mudah-mudahan Jakarta semakin bersih dan TBC juga menurun. Dan saat ini salah satu strategi jangka pendeknya adalah dengan menyetujui program uji klinis dari Gates Foundation ini, teman-teman. Ya hitung-hitung juga dapat dana hibah dan juga menjalin kerjasama dengan Bill Gates untuk jangka panjangnya. Ya masuk akal juga, teman-teman. Bahkan banyak di sana yang beranggapan dan berteori konspirasi tanpa dasar, seperti yang udah-udah pada saat COVID kemarin. Wah, Bang, nanti ditanamin chip, Bang. Populasi dunia akan dikontrol oleh Bill Gates, Bang. Wah, Bill Gates akan menyimpan informasi pribadi kita, Bang. Tapi untuk poin ketiga ini sebenarnya sudah, teman-teman ya. Data pribadi kita sebagian besar, aku nggak ngomong semua ya. Mungkin beberapa orang di diidentifikasi oleh big data seperti Google Cloud, Google Drive, iCloud, atau Samsung Cloud. Semua yang cloud itu pasti menyimpan data pribadi, teman-teman. Entah yang sensitif ataupun yang nggak sensitif. Saat ini sebenarnya sudah sih. Tapi kalau chip ini kan padahal, teman-teman ya. Seperti yang kalian ketahui, saat ini untuk teknologi manusia itu mencapai 4 nanometer, teman-teman. Ini 4 nanometer untuk perangkat elektronik, teman-teman ya. Bukan sebuah teknologi yang sudah jadi. Jadi kalau nano chip itu kan 1 nanometer itu sebuah perangkat elektronik yang sudah jadi, sudah berfungsi. Sedangkan saat ini manusia masih terkecil memproduksi sebuah alat perangkat elektronik spare part tuh, namanya kapasitor atau transistor, itu sebesar 4 nanometer.
cuma transistor aja teman-teman. Bahkan untuk membuat sebuah elektronik berfungsi, chip berfungsi itu dibutuhkan miliaran transistor. Jadi nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin, saat ini masih belum, jauh banget teman. Untuk membuat satu chip seukuran nanometer teman, untuk disuntikan di manusia dan dilacak dan bahkan bisa diubah kepribadiannya itu hanya ada di film teman-teman. Itu jadi jangan gampang termakan sebuah konspirasi. Ya kalau teman-teman mengkonsumsi berita konspirasi hanya untuk hiburan, hanya untuk wawasan aja, it's okay. Tapi jangan untuk sebuah pemahaman, apalagi sebuah apa ya, sebuah kebenaran teman-teman. Jangan itu misalkan teman-teman. Teman-teman bisa cross check kok, banyak. Sekarang zaman terbuka, informasi sudah terbuka. Teknologi manusia sudah semaju apa sih sekarang? Teman-teman bisa cek sendiri. 4 nanometer itu untuk transistor, bukan untuk perangkat jadi teman-teman ya. Jadi saat ini masih jauh banget sama teknologi nanometer. Walaupun secara teori itu ada, ya kalau kita ngomongin teori secara matematis, bahkan kita kembali ke masa lalu itu masih memungkinkan teman-teman. Jadi kita masih jauh dari itu. Selepas dari kontroversinya, sebenarnya kedatangan Bill Gates ini adalah sebuah berita yang positif teman ya, harus kita sambut dengan gembira teman, atau minimal kita sambut dengan positif tanpa hujatan. Langkah pemerintah menurutku sudah benar untuk perihal ini, karena kenapa? Karena mengingat kasus TBC Indonesia tinggi teman-teman, dan saat ini Gates Foundation, Bill Gates melalui Gates Foundation-nya ingin melakukan kerjasama, melakukan uji klinis perihal vaksin TBC ini teman-teman. Bill Gates juga nggak cuma-cuma aja toh, dia juga bersedia menjalin kerjasama di Indonesia di berbagai bidang seperti kesehatan dan teknologi. Dan juga Bill Gates juga menyumbangkan berupa dana hibah sebesar yang nilainya juga nggak dikit tuh teman-teman, 1,5 triliun itu mah. Kalau untuk urusan perorangan itu banyak banget itu. Ini bukan negara loh, bukan Amerika loh, ini Bill Gates loh, perusahaan punya satu orang, dia sumbangin uang 1,5, ya cuma dikasihkan doang, kayak nggak terjadi apa-apa. 1,56 triliun teman-teman, bayangin tuh, itu uang tuh. Jadi menurutku untuk saat ini pemerintah sudah tepat, dan sudah, kalau untuk transparansi mungkin agak ditingkatkan teman-teman ya. Pemerintah kedepannya harap, tapi nggak semuanya harus transparan sih. Ada beberapa hal dan kebijakan dan program pemerintah itu yang nggak bisa ditransparankan teman-teman ya. Karena ada urusan strategi, urusan kerahasiaan militer, urusan strategi ekonomi, itu nggak bisa dirahasiakan teman-teman ya. Maksudnya nggak bisa ditransparansikan 100% ya. Tapi kalau membuat undang-undang, membuat sebuah peraturan, membuat sebuah regulasi, ya itu harus transparan dong. Ya namanya undang-undang, kita semua sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia ya harus tahu dong, apa sih aturan main di negaraku, ada aturan apa sih yang baru, ya itu harus transparan dong. Jangan tertutup kayak kemarin tuh di hotel yang digerebek mahasiswa dan ditangkap mahasiswa, katanya, "Loh, Anda siapa kok menerobos rapat? Loh, Anda kenapa kok rapat diam-diam perihal." Nah, itu teman. Nanti kita bahas masalah itu teman. Mungkin gitu dulu video ini teman-teman. Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Bagi yang setuju, silahkan like video ini. Bagi yang nggak setuju, ya nggak apa-apa juga, nggak harus like juga. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe teman-teman. Bye-bye.